Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Orat dengan NIM D25040095. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Guru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode etik guru. Ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik. Pengertian secara ilmiah yang paling sering digunakan. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Pengertian etika sebagai ilmu tentang filsafat moral. Etika dipahami sebagai cabang dari filsafat yang secara khusus mengkaji nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menentukan apa yang dianggap baik, buruk, pantas, atau tidak pantas dalam tindakan manusia. Dalam konteks ini, etika tidak hanya membahas tindakan secara lahiriah, tetapi juga tujuan hidup, niat, dan prinsip moral yang melatar belakangi tindakan tersebut. Aristoteles memandang etika sebagai bagian dari filsafat praktis yang berfokus pada pencapaian kebaikan tertinggi, yaitu kebahagiaan. Menurutnya, nilai moral terbentuk melalui kebiasaan, sehingga seseorang menjadi pribadi yang baik dengan membiasakan diri melakukan perbuatan baik. Etika bagi Aristoteles berfungsi sebagai panduan hidup, agar manusia dapat mencapai kehidupan yang bermakna dan bermoral. Pengertian etika sebagai ilmu tentang tingkah laku. Etika juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utama etika dalam pengertian ini adalah perbuatan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu bagaimana seseorang bertindak, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Etika menilai apakah tingkah laku tersebut sesuai dengan norma, sopan santun, dan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa etika berkaitan erat dengan budi pekerti. Menurut beliau, etika tidak dapat dipisahkan dari pendidikan karakter, karena melalui pendidikan etika, manusia diajarkan untuk bertingkah laku baik, menghormati sesama, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berperan penting dalam membentuk pribadi yang beradab dan bermoral. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang benar. Dalam pengertian ini, etika dipahami sebagai ilmu yang secara kritis dan rasional menyelidiki serta mempertanyakan alasan mengapa suatu tindakan dinilai baik atau buruk, benar atau salah. Etika tidak sekedar menerima norma yang ada, tetapi menganalisis dasar pemikiran di balik norma tersebut. Dengan demikian, etika membantu manusia mengambil keputusan moral secara sadar, bertanggung jawab, dan berdasarkan pertimbangan akal budi. Magnus Suselo menjelaskan bahwa etika adalah refleksi kritis tentang ajaran moral. Etika membantu manusia untuk tidak hanya mengikuti aturan secara buta, tetapi memahami makna kebaikan dan kebenaran dalam setiap tindakan. Dengan pemahaman etis, seseorang mampu bertindak secara bebas namun tetap bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Perilaku etika meliputi beberapa hal. Yang pertama, pertanggungjawaban atau responsibility. Pertanggungjawaban merupakan sikap etis yang menuntut seseorang untuk menyadari, menerima, dan menanggung akibat dari setiap tindakan yang dilakukan, baik secara pribadi maupun sosial. Dalam etika, tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir suatu tindakan, tetapi juga mencakup proses, niat, dan keputusan yang diambil. Seseorang yang bertanggung jawab tidak menghindari kesalahan, tetapi berani mengakui dan memperbaikinya. Weber menjelaskan konsep ethics of responsibility, yaitu etika yang menekankan kesadaran seseorang terhadap dampak dan konsekuensi dari
tindakannya terhadap orang lain dan masyarakat. Tindakan etis harus disertai kesiapan untuk mempertanggungjawabkan akibatnya. Kedua, pengabdian atau dedication. Pengabdian adalah sikap etis yang ditandai dengan kesungguhan, komitmen, dan pengorbanan dalam menjalankan tugas atau profesi dalam kepentingan yang lebih luas. Pengabdian mencerminkan tindakan yang dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi demi kebaikan bersama, masyarakat atau nilai-nilai luhur yang diyakini. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pengabdian merupakan inti dari pengamalan budi pekerti. Menurutnya, manusia beretika adalah manusia yang bersedia mengabdikan dirinya untuk kemajuan dan kesejahteraan sesama melalui peran dan tanggung jawab sosialnya. Ketiga, kesetiaan atau loyalitas. Kesetiaan atau loyalitas adalah sikap etis berupa komitmen, konsistensi dalam memegang nilai, janji, tugas, atau hubungan yang telah disepakati. Loyalitas menuntut kejujuran, kepercayaan, dan keteguhan sikap, terutama dalam situasi sulit. Namun, loyalitas dalam etika tetap harus dibatasi oleh nilai kebenaran dan keadilan, bukan kesetiaan buta. Royce memandang loyalitas sebagai inti dari kehidupan moral. Menurutnya, manusia bermoral adalah manusia yang setia pada tujuan dan nilai yang membawa kebaikan bersama, bukan sekedar kepentingan pribadi atau kelompok sempit. Keempat, kepekaan atau sensitivity. Kepekaan adalah kemampuan moral untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan kondisi orang lain. Dalam etika, kepekaan mencerminkan empati dan kepedulian sosial, sehingga seseorang tidak bersikap egois atau acuh tak acuh. Individu yang peka secara etis mampu menyesuaikan sikap dan tindakan agar tidak melukai martabat orang lain. Gilligan melalui Ethics of Care menekankan pentingnya kepekaan, empati, dan relasi antar individu dalam pengambilan keputusan moral. Menurutnya, etika tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga perhatian dan kepedulian terhadap sesama. Kelima, persamaan atau equality. Persamaan adalah prinsip etis yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama, tanpa diskriminasi, berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, atau gender. Dalam etika, persamaan menuntut perlakuan yang setara dan adil terhadap semua individu sebagai sesama manusia. Joyce menyatakan bahwa semua manusia pada dasarnya setara dan memiliki hak-hak alamiah yang sama. Prinsip persamaan ini menjadi dasar penting dalam etika sosial dan keadilan moral. 6. Kepantasan atau equity. Kepantasan atau equity adalah prinsip etis yang menekankan keadilan berdasarkan proporsi, konteks, dan kebutuhan. Berbeda dengan persamaan yang memberi perlakuan sama, kepantasan mempertimbangkan kondisi dan situasi individu agar keputusan yang diambil benar-benar adil. Dengan demikian, etika kepantasan berupaya menciptakan keadilan yang manusiawi dan realitas. Aristoteles menjelaskan konsep equity sebagai koreksi terhadap hukum atau aturan yang bersifat umum. Menurutnya, keadilan sejati tercapai ketika aturan diterapkan secara bijaksana sesuai dengan konteks dan keadaan konkret. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan guru. Yang pertama, mengambil jalan pintas pembelajaran. Mengambil jalan pintas pembelajaran berarti guru memilih cara mengajar yang instan dan praktis tanpa memperhatikan proses belajar peserta didik secara mendalam. Contohnya adalah hanya mengejar target materi, memberi jawaban langsung tanpa melatih berpikir kritis, atau mengabaikan tahapan pembelajaran yang seharusnya dilalui siswa. Akibatnya peserta didik tidak berkembang secara optimal, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Kesalahan ini terjadi ketika guru bertindak setelah peserta didik menunjukkan perilaku negatif, tanpa melakukan pencegahan atau pembinaan sejak awal.
Guru bersikap reaktif, bukan proaktif. Akibatnya, masalah perilaku menjadi semakin kompleks dan suasana belajar menjadi tidak kondusif. Ketiga, menggunakan disiplin yang tidak bersifat destruktif. Disiplin destruktif adalah bentuk pendisiplinan yang menggunakan hukuman keras, kekerasan verbal maupun fisik, mempermalukan peserta didik atau ancaman. Pendekatan ini merusak kepercayaan diri siswa, menimbulkan rasa takut, dan menghambat perkembangan psikologis serta moral peserta didik. Keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Kesalahan ini terjadi ketika guru memperlakukan semua peserta didik dengan cara yang sama tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan, latar belakang, gaya belajar, dan kebutuhan individual. Padahal setiap peserta didik memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Kelima, merasa paling pandai. Sikap merasa paling pandai muncul ketika guru bersikap arogan, menutup diri terhadap kritik, dan menganggap pendapatnya selalu benar. Sikap ini menghambat dialog edukatif, mengurangi kepercayaan peserta didik, serta bertentangan dengan nilai keteladanan yang seharusnya dimiliki seorang guru. 6. Tidak adil. Tidak adil berarti guru memperlakukan peserta didik secara diskriminatif. Misalnya pilih kasih, memberi nilai tidak objektif, atau bersikap berbeda tanpa alasan yang jelas. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan rasa kecewa, konflik, dan menurunkan motivasi belajar peserta didik. Ketujuh, memaksa hak peserta didik. Kesalahan ini terjadi ketika guru memaksakan kehendak, pendapat, atau kepentingannya sendiri tanpa menghormati hak-hak peserta didik seperti hak untuk berpendapat, berekspresi, dan belajar dengan aman. Tindakan ini melanggar prinsip hak asasi manusia dan etika profesi guru. Perilaku guru yang kurang mendidik. Pertama, memarahi siswa ketika siswa tidak bisa menjawab. Guru memarahi atau mempermalukan siswa saat siswa tidak dapat menjawab pertanyaan. Sikap ini membuat siswa takut, tidak percaya diri, dan enggan bertanya atau mencoba. Kedua, merasa dirinya paling pandai. Guru merasa dirinya selalu benar dan paling tahu, sehingga menutup diri dari pendapat atau pertanyaan siswa. Ketiga, menggunakan waktu tidak tepat. Guru tidak mengelola waktu belajar dengan baik, misalnya terlambat masuk kelas atau terlalu lama pada hal yang tidak penting. 4. Cara mengajar monoton. Guru mengajar dengan cara yang sama terus-menerus tanpa variasi metode, sehingga siswa merasa bosan dan kurang tertarik belajar. Kelima, diskriminatif. Guru memperlakukan siswa secara tidak adil, misalnya pilih kasih atau membedakan siswa berdasarkan latar belakang tertentu. Keenam, memberikan penghargaan yang berlebihan. Guru terlalu sering atau berlebihan memberi pujian dan hadiah, sehingga siswa belajar hanya demi hadiah, bukan karena kesadaran belajar. 7. Terlalu permisif dengan siswa. Guru terlalu membebaskan siswa tanpa aturan yang jelas, sehingga siswa menjadi kurang disiplin dan tidak bertanggung jawab. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.